Tidak banyak yang mengetahui sejak kapan Kota Tanjung Pinang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah sejak tahun 1945, setelah diproklamasikannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, atau setelahnya, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tahun 1945. Kepulauan Riau masih menjadi bagian dari Indonesia, meski sama dengan wilayah lain di Indonesia yang pernah berada dalam jajahan Belanda. Bendera Indonesia dikibarkan pertama kali di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 1945, atau 4 tahun setelah Indonesia merdeka, seperti yang tertera pada tugu proklamasi di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Ada beberapa kisah menarik dari negeri Bunda Tanah Melayu ini sebelum menjadi bagian NKRI. Dulunya, Riau berada di wilayah Kerajaan Melayu yang dari masa ke masa namanya silih berganti. Dimulai dari Kerajaan Bentan hingga masa Kerajaan Riau Lingga, yang bukti sejarahnya lebih melekat pada nama Pulau Penyengat dan Dayak Lingga. Masyarakat dulunya ingin bergabung menjadi bagian Singapura, dengan pertimbangan bahwa negeri dengan lambang kepala singa itu merupakan wilayah serumpun. Sedangkan keinginan untuk menjadi wilayah kedaulatan Indonesia merujuk kepada sejarah Nusantara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Pemirsa Tanjung Pinang TV, pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Highway 1 jam bincang santai dengan Rida Kaliamsi. Pagi ini kita sengaja mengundang seorang sejarawan, seorang pakar sejarah tentang perkembangan kesejarahan terutama di Pulau Riau ini, Saudara Dr. Andus Aswandi Sahri. Dia sudah banyak sekali menulis buku-buku, tulisan-tulisan tentang kesejarahan, dan setiap minggu tulisannya dipublikasi di Harian Tanjung Pinang Post, dan dia juga menulis beberapa buku dan melakukan riset-riset yang banyak sekali. Nah, sekarang kita sengaja mengundang Pak Aswandi Sahri ini dalam kaitan dengan kita akan segera merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, 17 Agustus. Tapi dalam catatan-catatan kita bahwa Kepulauan Riau ini agak terlambat. Jadi kalau orang lain 75 kali, kita ini kayaknya baru 70 kali mungkin ya, 70 atau 71 kali. Jadi kita ini terlambat bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita kepengen tahu dari Pak Aswandi cerita apa sebab keterlambatan itu, faktor apa yang menyebabkan itu? Apakah betul ada cerita bahwa sebetulnya antara lain penyebab keterlambatan itu karena Kepulauan Riau ini ingin kembali menjadi sebuah kesultanan. Jadi ada keinginan untuk itu sehingga terjadi perundingan yang alot, yang lama dengan utusan pemerintah Negara Kesatuan Indonesia. Mungkin itu Pak Aswandi, Anda boleh ceritalah kepada kami semua catatan-catatan, mungkin pengetahuan Anda supaya masyarakat Kepri terutama dan para pemirsa semua tahu sebetulnya bagaimana proses perjalanan kesejarahan yang terjadi di Kepulauan Riau dalam konteks menjadi bahagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Highway. Highway. Tadi saya koreksi sedikit. Gelar saya sebenarnya bukan Dr. Andes. Jadi ketika saya tamat, gelar itu sudah dihapus, diganti dengan SS. SS itu singkatannya Sarjana Sastra, karena saya tamat di Fakultas Sastra, jurusan Sejarah di Universitas Andalas. Cuman orang tak banyak
paham dan SS tahu itu. SS-nya. Tahunya Dr. Andos, semuanya sejarawan itu masalah. Dr. Andos lah Ya, sama. bagi saya titel itu tak penting ya. Yang penting adalah aplikasi apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu ke masyarakat, itu yang paling penting. Sebenarnya bukan terlambat kita masuk ke menjadi bagian dari Republik Indonesia ini. Cuman jalan tuh panjang dan berliku-liku, berkilo-kilo. Tapi panjang sampai 4 tahun. Ya, dan itu bukan hanya terjadi di khas Kepulauan Riau sebenarnya. Ada beberapa daerah di Indonesia juga seperti itu. Karena ya Belanda masuk lagi, gitu, gitu kan. Ada yang dalam sejarah Indonesia disebutkan Belanda membonceng sekutu, gitu kan. Karena dia bagian dari sekutu yang menang perang melawan Jepang pada tahun 1945. Gitu. Tapi kita flashback dulu ke belakang sedikit untuk paham kondisi antara 45 dan 1950 ini, 4 tahun atau 5 tahun itu. Kepulauan Riau ini bekas kerajaan Riau Lingga, wilayah kerajaan Riau Lingga, itu dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913. Dan sejak itu bekas wilayah kerajaan Riau Lingga menjadi bagian daerah yang diperintah langsung oleh pemerintah Hindia Belanda melalui residen yang ada di Tanjung Pinang. Nah, pemerintahan Belanda ini untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau ini berakhir pada tahun 1942 ketika Jepang masuk. Nah, ketika Jepang 42-45 Belanda datang lagi, karena residen Belanda yang terakhir itu Van Brakel, dia tak sempat diinternir ini, tapi dia menyingkir ke Singapura. Bertahan dia di sana sampai pemerintahan Jepang berakhir di Kepulauan Riau, dan setelah Jepang angkat kaki tahun 45, dia masuk lagi, tidak langsung melalui Tanjung Pinang, bertahap itu, mula-mula Karimun. Karena itu lebih dekat. Mantan residen ini. Ya, itu utusan dulu. Belum residen. Utusan untuk melihat situasi gitu kan. Kemudian ke Pulau Buluh, itu kawasan dekat. Kemudian barulah ke Tanjung Pinang. Tapi antara Agustus 45 itu sampai dengan akhir itu masih di Singapura residen. Jadi dia bolak-balik karena situasi belum fix di Tanjung Pinang. Dia bolak-balik dan sebagian administrasi Keresiden Riau baru itu dijalankan dari Singapura. Nah, inilah nanti kemudian ada kaitan besar antara Singapura, Kepulauan Riau dan daerah Republik di Sumatera. Jadi ada hubungan kait dalam konteks kita mempertahankan proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Nah, ketika Soekarno membaca itu, kita hanya baru menyampaikan sebuah pengumuman bahwa kita menyatakan kemerdekaan. Dan kemudian dibunyikan kan, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jadi ada proses kemudian yang mengikuti gitu. Belanda masuk lagi dan kita berjuang. Ada yang berperang, bertempur, ada yang diplomasi. Nah, maka itu zaman antara 45 sampai 50 itu disebut juga dalam sejarah Indonesia zaman proklamasi, zaman perang kemerdekaan, zaman revolusi. Karena di seluruh daerah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang erat konteksnya dengan hal-hal yang terjadi di lokal dan kadang-kadang sifatnya lokalitas. Tapi pada waktu itu proklamasi kemerdekaan itu sudah diketahui oleh masyarakat di Tanjung Pinang. Itu kan agak lambat. Jadi ada beberapa bulan kita Agustus sampai September itu baru diketahui. Tidak langsung Soekarno baca 17 Agustus itu sampai ke Tanjung Pinang. Dan seluruh daerah Indonesia. Karena komunikasi sulit. Apalagi Jawa dan Sumatera itu radio dibatasi oleh Jepang.
harus curi-curi dengar itu. Dan kita kebetulan dekat dengan Singapura dan banyak yang bolak-balik antara Tanjung Pinang Singapura membawa berita itu setelah membaca dari surat kabar dan radio Inggris yang dapat ditangkap di Singapura. Memang berita pun agak lambat, ya, merdekanya pun agak lambat. Nah itu tugu yang ada di pinggir laut yang menyatakan pengibaran bendera pertama di Tanjung Pinang tahun 49 itu bagaimana kaitannya dengan seperti ini? Nah, ini ada konteksnya dengan penyerahan kelautan dan ada hubungannya dengan konferensi meja bundar. Jadi itu untuk pertama kali kita menaikkan bendera setelah Kepulauan Riau hasil dari KMB menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pulang kembali dari utusan Kepulauan Riau. Karena Kepulauan Riau mengirim utusan. Ada satu Raja Muhammad. Ya. Dia di bekas Amir dan salah satu tokoh pergerakan mempertahankan proklamasi. Dia bagian dari KRIR. Itu sebuah organisasi keinsafan rakyat Kepulauan Riau. Ya. Dia adalah wakil daerah Kepulauan Riau yang diutus ke KMB. Dan kemudian Raja Muhammad kemudian jadi salah satu pegawai penting di kantor bupati. Tapi Pak Muhtar Husin ikut hadir di sana? Komisi Meja Bundar? Kalau Muhtar Husin saya kurang. Nah tapi kan setelah Belanda itu kan di antara 45 sampai 50 itu ada satu pemerintah sementara yang dikuasai oleh Belanda. Kita ada macam Dewan Riau dan lain seperti itu. Memang ada itu sebenarnya hasil dari kumulasi desakan beberapa kelompok. Jadi kalau kita bisa petakan dulu kekuatan politik antara 45-50 itu ada 3 kelompok besar. Ya, untuk menggarap Kepulauan Riau ini setelah proklamasi ini dan setelah Belanda masuk lagi ada 3 kelompok. Satu itu namanya ada organisasi JKPRR itu, Jawatan Kuasa Pengurus Rakyat Riau. JKRR. Jawatan Pengurus Rakyat Riau. Jawatan Kuasa Pengurus Rakyat Riau. JKRR. Nah, itu dibentuk di Singapura. Siapa memimpin itu? Raja Haji Abdullah. Raja Haji Abdullah Osman bin Osman adalah mantan Amir, masih kerabat Raja Riau Lingga, mantan Amir pada zaman Belanda di Karimun. Oh, Amir Karimun. Dia salah satu pentolannya. Nah, mereka ini membuat rapat di Istana Kampung Glam di Singapura. Nah, selain kelompok keluarga Raja Riau Lingga ini, dalam rapat itu ikut juga orang-orang nasionalis yang datang khusus dari Tanjung Pinang. Tapi dalam rapat itu tidak ada satu kesepakatan, cuman pengurus pusat JKRR di Singapura ini memutuskan untuk menghidupkan lagi kerajaan Riau Lingga dan mengangkat seorang sultan. Mereka kirim surat ke Ratu Belanda, ke Gubernur Jenderal, ke Residen Riau, dan mengirim utusan juga untuk berunding. Ke Indonesia dia ngirim ke siapa waktu itu? Dari surat mereka kalau ke Belanda oke lah. Tapi kalau ke Indonesia dia kemana? Ke pemerintah Indonesia di Jakarta. Ke Gubernur sini. Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Kemudian ke Residen Riau. Nah, dalam kelompok ini kemudian berkembang menjadi PMRS, Persatuan Masyarakat Riau, Persatuan Melayu Riau Sejati. Ini dalam arsip Belanda disebut Riauer. Orang Riau asli. Nah, tujuan mereka adalah untuk menghidupkan kembali kerajaan Riau Lingga di bawah pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda. Nah, ada lagi kelompok kedua itu KRIR. KRIR ini moderat. Riauer juga, orang Melayu asli. Orang Riau asli. Salah satu anggotanya itu adalah masih kerabat kerajaan Riau Lingga, Raja Khatijah. Raja Khatijah yang dari Daik ya. Tapi dalam KRIR ini juga ada Nit Riauer. Bukan orang Riau asli.
Ada Minangkabau, di situ ada Sunda, ada Manado. Para pegawai pemerintah Belanda Ya. yang diusir dari Ya. sini ya. Dan mereka ini ingin sifatnya nasionalis, pro republik, Karena sudah ada informasi ya, dan menolak kesultanan kesultanan. gitu. Nah, ada lagi tidak menolak, menggabungkan. Ya. Yang menolak ini kelompok ini, BKIR, Okay. Badan Kebangsaan Indonesia Riau. Kemudian ada AMIR, underbawnya Angkatan Muda Indonesia Riau, kemudian GRIR, Gerakan Rakyat Indonesia Riau. Nah ini NIT Riau semua. Semua orang-orang Riau semua. Semua orang NIT Riau. Dan NIT Riauer dan Riauer gabungan. Cuman mereka ini sangat nasionalis dan pro republik, menolak mentah-mentah keras gerakan kesultanan. Oke. Kita break dulu karena 15 pertama kami. Highway, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Terima kasih. Tidak banyak yang mengetahui sejak kapan Kota Tanjung Pinang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah sejak tahun 1945 setelah diproklamasikannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus atau setelahnya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tahun 1945? Kepulauan Riau masih menjadi bagian dari Indonesia, meski sama dengan wilayah lain di Indonesia yang pernah berada dalam jajahan Belanda. Bendera Indonesia dikibarkan pertama kali di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 1945, atau 4 tahun setelah Indonesia merdeka, seperti yang tertera pada Tugu Proklamasi di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Ada beberapa kisah menarik dari negeri Bunda Tanah Melayu ini sebelum menjadi bagian NKRI. Dulunya, Riau berada di wilayah Kerajaan Melayu yang dari masa ke masa namanya silih berganti. Dimulai dari Kerajaan Bentan hingga masa Kerajaan Riau Lingga, yang bukti sejarahnya lebih melekat pada nama Pulau Penyengat dan Dayak Lingga. Masyarakat dulunya ingin bergabung menjadi bagian Singapura, dengan pertimbangan bahwa negeri dengan lambang kepala singa itu merupakan wilayah serumpun, sedangkan keinginan untuk menjadi wilayah kedaulatan Indonesia merujuk kepada sejarah Nusantara. Hai, kita kembali lagi dengan saya di acara bincang-bincang santai ini. Para pemirsa, kita tadi sudah sampai pada cerita adanya 3 kelompok, 4 kelompok masyarakat di Kepulauan Riau yang punya visi yang berbeda. Ada yang menginginkan kembalinya Kesultanan Riau Lingga, ada yang ingin di bawah kekuasaan Belanda, tapi ada satu lagi kelompok yang ingin gabung dengan Republik. Dan bagaimana akhirnya ketiga-tiga ini menemukan kompromi, katakan solusi, akhirnya misalnya bisa bergabung dengan Republik Indonesia. Bagaimana cara solusi seperti itu? Jadi tadi saya katakan ada 3 kelompok ya, dengan misi besar, misi masing-masing untuk menciptakan sebuah pemerintahan baru di Kepulauan Riau setelah Belanda masuk kembali pada tahun 1945. Tadi saya ada menyebut
gerakan Kesultanan Riau. Sebenarnya kelompok ini tidak menamakan aktivitas mereka gerakan kesultanan. Itu hanya nama itu diberikan oleh pihak Belanda, terutama oleh polisi, yang menyelidiki aktivitas gerakan ini, dan mereka tulis dalam laporan-laporan mereka. Jadi Sultanat Bawahing itu sebenarnya dalam bahasa Belanda. Jadi saya terjemahkan gerakan Kesultanan Riau. Sebenarnya gerakan ini ya dinamis. Gerakan Kesultanan Riau dinamis, cair, dinamis dan cair, dan mereka tidak ngotot terus sebenarnya untuk mendirikan kembali kesultanan itu dan mengangkat keturunan sultan yang lama menjadi sultan memerintah lagi di Kepulauan Riau. Sebenarnya gerakan ini setelah sultan terakhir itu meninggal dan pendukung gerakan-gerakan awal ini setelah kerajaan itu dihapuskan semua meninggal, itu dimulai lagi di Melaka itu gerakan ini. Tahun 1939 ada satu gerakan untuk kembali menghidupkan kerajaan Riau Lingga ini. Nah, kemudian berhenti. Tahun 1947 itu bergerak lagi. Nah, ini yang di Singapura itu. Cicit Sultan Abdurrahman terakhir itu terlibat di dalam gerakan ini. 1947. Itu setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan. Jadi mereka macam-macam berita tersebar. Jadi zaman revolusi ini kita harus pahami itu zaman yang kacau gitu. Yang kacau, informasi macam-macam beredar, desas-desus isu gitu kan. Nah, salah satu isunya adalah tahun 1947 itu Belanda ingin menghidupkan kembali Zelfbestuur, daerah otonomi di Kepulauan Riau. Nah, itu diterjemahkan oleh keluarga kerajaan Riau Lingga sebagai menghidupkan kembali kerajaan. Nah, itu mereka bergerak. Nah, tapi mereka tidak ngotot terus sebenarnya. Tahun 1946 sebenarnya mereka sudah bertemu dengan Syahrir, mengirim utusan ke Jakarta, bertemu dengan Syahrir. Kemudian di Singapura atau di Jakarta? Mereka kirim utusan ke Jakarta. Kirim ke Jakarta. Bertemu dengan Syahrir, Perdana Menteri, dan Agus Salim, Menteri Luar Negeri. Temu dan di Istanbul diberi respon. Ada 3 opsi yang ditawarkan Syahrir itu. Gabung dengan pemerintah Belanda, Zelfstandingsbestuur itu berdiri sendiri sebagai otonomi, dan bergabung dengan Republik. Tapi kemudian kelompok ini memilih opsi nomor 2, Zelfstandingsbestuur. Nah, jadi otonomi khusus, tapi tidak pakai sultan lagi. Harus ada satu dewan. Itulah Riau Rat itu, Dewan Rakyat disebut dulu. Kemudian berkembang menjadi Dewan Riau. Jadi Dewan Riau ini adalah kompromi sebenarnya antara 3 kelompok ini. Maka terbentuklah pada 1948 itu, 47 awalnya. Itu Dewan Riau sementara. Jadi pengurusnya tidak dipilih, ditunjuk langsung oleh Residen Riau. 48. Presiden Riau pada waktu itu Presiden Belanda. Van Brakel. Yang terakhir itu kemarin. Yang pindah ke Singapura pada zaman Jepang. Kembali lagi ke 48 dibentuklah Dewan Riau. Hasil pemilihan. Nah, ini juga harus catat. Bicara pemilihan umum, kita tahun 48 itu sudah pemilihan umum. Sudah ada pemilihan umum untuk memilih wakil di Dewan Rat itu tadi, wakil-wakil rakyat di Riau Rat, di Dewan Riau. Nah, lalu berapa orang anggota Dewan Riau Rat waktu itu saat pemilihan itu? Saya kurang pasti, tapi di situ ada wakil pemerintah Belanda sendiri, ada wakil masyarakat Cina, orang penduduk Riau asli sendiri. Itu komplit hasil pemilihan. Dan ketuanya, itu kompromi lagi. Hasil kompromi juga ini. Orang Riau asli, Muhammad Apan. Muhammad Apan. Anak penyengat. Iya, Muhammad Apan. Bapaknya Bupati Riau pertama. Muhammad Apan ya. Cucu keturunan Haji Ibrahim itu, pengarang sezaman dengan Raja Haji Ibrahim ya. Kemudian Haji Ibrahim ya, yang tinggal di Pinang. Itu Pinang ya. Jadi dia ketua Riau Rat yang pertama. Dewan Riau.
Dewan Riau yang pertama adalah Muhammad Afan. Itu sebagai hasil kompromi. Nah, kemudian baru Mohtar Husin. Nah, ya setelah ganti dia Pemilihan diganti dengan Mohtar Husin ya, sebagai. Nah, kemudian dalam catatan itu pada tahun 50 ada gerakan para pemuda yang mendesak agar Riau Rat ini dibubarkan, dan kemudian bergabung dengan revolusi itu kira-kira bulan Maret. Ini nanti kita harus jauh lagi ke belakang. Gitu. Riau Rat ini memang satu kompromi lah untuk menenangkan situasi politik di Kepulauan Riau pasca masuknya Belanda. Nah, tapi yang paling penting itu Riau Rat ini kan sebuah dewan rakyat bikinan Belanda nih. Ya. Kita ini belum merdeka. Ya. Belum lepas dari Belanda. Nah, di luar Riau Rat ini banyak organisasi-organisasi yang tidak resmi, yang tidak ada izin dari pemerintah Belanda yang tumbuh sendiri semacam Belanda menyebutnya ekstremis. Sudah pejuang ya. Mereka bergerak ini jauh sebelum tuntutan panitia 17 pada tahun 1950 untuk bergabung kepada Republik Indonesia. Jadi ketika Riau Rat sudah berdiri, ya, desakan untuk tetap lepas dari Belanda itu masih ada. Walaupun sudah ada kompromi, Belanda sudah membuat semacam inilah hasil terbaik gitu. Tapi ada kelompok yang masih tak puas. Kita harus merdeka, lepas dari Belanda. Karena Riau Rat itu masih dikontrol oleh presiden. Masih Belanda, bendera masih merah putih biru, belum merah putih. Pada waktu sampai. Jadi di Riau Rat itu bendera yang dinaikkan masih merah putih biru itu. Okay. Ini sangat dinamis sebenarnya. Nah, di antara itulah masuklah utusan-utusan Republik dari Jakarta. Ya, kita tidak ada hubungan langsung ke Jakarta. Itu Pekanbaru. Dari Pekanbaru, dari Sumatera Barat mungkin ya? Tidak Pekanbaru, mungkin atasnya Sumatera Barat. Atasnya karena pusat perkembangan di Sumatera itu di sana, Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi. Pekanbaru dan satu lagi Singapura. Singapura karena di sana ada perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Itu perwakilan pertama di luar negeri yang dipimpin oleh Dr. Utoyo Ramelan. Ya. Nah, di perwakilan Republik Indonesia itu di Singapura itu bekerja juga beberapa orang yang dipecat, orang Tanjung Pinang, anak-anak Jalan Sumatera itu, yang dipecat oleh Belanda dari polisi dan bergabung dengan kantor Republik Indonesia, perwakilan Republik Indonesia di Singapura. Ada namanya Glade Sotong itu, sedang arsip, tapi dia anak Jalan Sumatera, namanya Marzuki atau Sotong. Dan dia adalah agen rahasia setelah dipecat ini, agen rahasia Republik yang berhubungan dengan orang-orang Republik di Tanjung Pinang, Pekanbaru dan Singapura. Dan mereka ini menarik ya, dalam komunikasinya masih surat menyurat. Walaupun sudah dibuat dengan sandi gitu, bocor juga nih. Surat itulah yang saya dapat di arsip Belanda. Jadi semua surat itu tidak menggunakan nama. Dia pakai kode P1, P2, P3. Nah, isinya apa? Permintaan kepada jaringan Republik di Tanjung Pinang, minta informasi berapa kekuatan militer Belanda di Tanjung Pinang. Siapa saja pegawai-pegawai orang Indonesia dan Melayu yang terlibat dengan Belanda. Informasi itu seperti itu yang dikirim ke Singapura, nanti Singapura kirim ke Jakarta dan Pekanbaru. Nah, kelompok-kelompok yang ekstremis ini, ya, itu salah satunya adalah Sunario. Namanya kemudian diabadikan menjadi Jalan Sunario setelah dia meninggal, dan kebetulan Sunario rumahnya dia pun di situ. Jadi kalau orang-orang lama itu tahu SMP Muhammadiyah, ada sekolah Muhammadiyah lama itu di penurun Jalan Sunario, di seberangnya itu adalah rumah Sunario. Kabarnya dulu setelah dia meninggal, samurai terus pakaian yang berdarah-darah itu ditanam di belakang rumahnya itu. Karena keluarga takut
karena dia masih diincar oleh Belanda. Nah, Sunario ini sangat menggerunkan Belanda sampai hari ini. Jadi ketika saya dapat arsip ini di negeri Belanda, arsip ini setengah tertutup. Arsip Sunario ini setengah tertutup. Itu hasil pemeriksaan kasus Sunario. Yang diperiksa itu antara lain beberapa kawan dekat dan orang yang membunuh Sunario di Benteng Kenil di Bukit Tanjung Pinang, sekarang Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi arsip itu boleh saya baca, boleh saya salin, tapi saya tidak boleh memotretnya, membuat kopi, tak boleh. Ketika membaca itu, saya dikawal oleh satu satpam, duduk 2 meter dari saya, dan satu kamera di atas langit-langit ruangan itu. Wah, itu luar biasa. Disitulah jelas apa sebab Sunario dibunuh. Karena dia adalah satu pendukung gerakan Merah Putih yang dibawa oleh orang-orang dari Pekanbaru ini. Dan dia merencanakan dan menghasut anak-anak didik dia. Kebetulan dia setelah dari Singkep, Gyutai di Singkep, dia pindah ke Tanjung Pinang. Ini orang Pasuruan, orang Jawa. Raden Sunario. Pindah ke Tanjung Pinang bergabung dengan polisi Belanda. Nah, ketika Belanda membuka sekolah polisi di Tanjung Pinang, dia jadi guru. Sunario diangkat sebagai salah satu instruktur ya. Di tengah-tengah mengajar anak-anak murid ini, ada sekitar 100 orang itu, dia agitasi, asut. Kita harus merdeka, kita harus merdeka. Kita punya senjata, kita belajar menggunakan senjata, dan senjata inilah yang akan membantu kita melawan Belanda. Dan Sunario merancang sebuah pemberontakan. Nah, itu sebab dia ditangkap dan kemudian diintegrasi di Benteng Kenil di Tanjung Pinang dan kemudian dibunuh. Sampai saat ini, ya, sepertinya pemerintah Belanda masih gerun dengan masalah itu, dan setelah saya baca itu, arsip ini ditutup. Close. Kira-kira 20 tahun lagi baru dibuka. Mengapa begitu? Karena waktu saya membaca, saya menandatangani satu borang perjanjian, kalau terjadi apa-apa dengan setelah membaca arsip ini, maka akan dituntut hukum internasional. Nah, saya bilang lantaklah. Penting saya dapat baca. Dan itu penting sekali. Tahu. Jadi kita kembali lagi ke Riorat. Jadi setelah Riorat bisa menjalankan pemerintahan pada waktu itu, menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh Presiden Belanda pada itu, sampai kemudian ada gerakan untuk mendesak membubarkan. Ini yang gerakan Panitia 17 itu, dari mana asal usul Panitia 17 yang dipimpin Ramah Sari dan lain-lain seperti itu? Nah, sebenarnya ad hoc ini. Panitia 17 ini sebuah panitia ad hoc sementara, darurat gitu. Nah, orang-orangnya adalah orang-orang yang bergerak sebelumnya. Yang tujuannya adalah untuk kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan dan mengibarkan merah putih. Di antara mereka adalah orang-orang dari kelompok AMIR, Angkatan Muda Indonesia Riau, bekas anggota BKIR, Badan Kebangsaan Indonesia Riau. Ada yang mengatakan Batalion Kedaulatan Indonesia Riau gitu. Jadi namanya itu memang diseram-seramkan supaya Belanda takut dan bingung. Nah, di antara mereka ini gerakannya itu belum selesai. Macam AMIR. AMIR ini adalah kelompok yang menyurati Presiden Riau untuk minta izin menaikkan bendera merah putih pada tahun 1947 mungkin. Sudah ada keinginan untuk bendera itu. Minta izin untuk memperingati 17 Agustus. Jadi keinginan memperingati 17 Agustus sudah ada. Sudah ada. Itu kalau jadi itu yang pertama kali. Tapi ditolak. Bahkan mereka menyurati lagi untuk dapat izin menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap tanggal 17 tiap bulannya. Itu pun ditolak. Semua ditolak, mereka membuat lagi satu rencana ini pemberontakan lagi. Nanti kita close dulu untuk sesi yang kedua ini, nanti kita akan lanjutkan saja. Hai Wai, kita ketemu lagi sesaat lagi di sesi yang ketiga. Ini berapa?
Tidak banyak yang mengetahui sejak kapan Kota Tanjung Pinang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Apakah sejak tahun 1945 setelah diproklamasikannya kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus atau setelahnya pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta tahun 1945. Kepulauan Riau masih menjadi bagian dari Indonesia, meski sama dengan wilayah lain di Indonesia yang pernah berada dalam jajahan Belanda. Bendera Indonesia dikibarkan pertama kali di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 1945, atau 4 tahun setelah Indonesia merdeka, seperti yang tertera pada Tugu Proklamasi di Jalan Merdeka Tanjung Pinang. Ada beberapa kisah menarik dari negeri Bunda Tanah Melayu ini sebelum menjadi bagian NKRI. Dulunya, Riau berada di wilayah Kerajaan Melayu yang dari masa ke masa namanya silih berganti. Dimulai dari Kerajaan Bentan hingga masa Kerajaan Riau Lingga, yang bukti sejarahnya lebih melekat pada nama Pulau Penyengat dan Dayak Lingga. Masyarakat dulunya ingin bergabung menjadi bagian Singapura, dengan pertimbangan bahwa negeri dengan lambang kepala singa itu merupakan wilayah serumpun. Sedangkan keinginan untuk menjadi wilayah kedaulatan Indonesia merujuk kepada sejarah Nusantara. Hai, kita kembali lagi bersama Rida Kaliamsi dan bincang santai dengan Pak Aswani Sari. Sesi ketiga ini kita coba merekonstruksi lagi antara hubungan. Jadi gagasan untuk mengibarkan bendera merah putih itu sudah ada tahun 47, sudah ada keinginan surat sekarang, tapi ditolak oleh Belanda. Nah sekarang bagaimana caranya sampai akhirnya bendera merah putih itu dikibarkan pada tahun 49 dan tempatnya di Tugu yang ada sekarang di pinggir laut. Bagaimana prosesnya dari 47 sampai ke 49 pengibaran itu? Ada peristiwa besar apa sehingga tiba-tiba Belanda mengizinkan? Pada mulanya tak diizinkan seperti itu. Jadi ada namanya konferensi meja bundar. Konferensi Jadi meja bundar. ini adalah konferensi yang delegasi Indonesia dipimpin oleh Hatta Belanda untuk menyelesaikan seluruh persoalan politik antara Belanda dan Indonesia. Politik dan pertempuran antara pemerintah Belanda, kerajaan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Nah, salah satunya adalah itulah pengakuan kedaulatan. Nah, Kepulauan Riau adalah bagian dari daerah yang waktu itu masih di bawah Belanda, dikuasai oleh pemerintah Belanda. Presiden terakhir itu Dr. War dan Boer itu masih berkedudukan di Tanjung Pinang, di gunung daerah. Nah, sebagai bagian daerah yang masih dikuasai Belanda, kemudian Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ini menjadi salah satu tempat penyerahan kedaulatan. Jadi inilah mungkin salah satu simbol penyerahan kedaulatan antara Presiden Riau kepada pemerintah Indonesia. Iya, pemerintah Indonesia pada itu diwakili oleh Mukhtar Husin kalau tak salah. Itu mungkin naik bendera pertama kali tentu di rumah residen. Ya. Nah, kemudian untuk kedua kalinya setelah KMB 49, 50 kita sudah bagian dari Republik. Tapi untuk menjadi bagian dari Republik ini tahun 50 itu ada satu gerakan, karena KMB memang sudah mengakukan kedaulatan, tapi masih lambat proses. Riaurat masih tetap jalan. Riaurat masih berjalan. Bahkan jadi waktu penyerahan kedaulatan itu tahun 49 itu kepada Mukhtar Husin itu Mukhtar Husin masih atas nama Riaurat. Masih Riaurat. Tapi waktu itu sudah bagian dari Republik Indonesia Serikat kan? Ya. Belum Republik Indonesia. Masih ada pengaruh dari Jadi pengibaran bendera itu di gedung residen atau di tempat yang sekarang ada di berhampiran rumah residen sebenarnya.
Di situ ada satu tiang bendera lama, besar dan tinggi milik Residen Riau. Jadi tidak jauh dari kantor residen sebenarnya. Di seberang jalan, karena ada satu lapangan yang berhampiran dengan pintu gerbang Tanjung Pinang sekarang gitu. Jadi yang sekarang dipakai sebagai tugu. Itu udah kemudian, itu kan tugu yang dirancang oleh Insinyur Nizar itu kan, Digunakan di situ untuk ya lokasi penaikan bendera pertama di situ. Tapi itu tugu baru. Tugu baru, bukan buat tahun 50 untuk memperingati 17 Agustus yang pertama kali secara resmi menaikkan bendera merah putih oleh pemerintah Kepulauan Riau yang merupakan bagian dari Republik Indonesia. Nah, bendera itulah yang dijahit oleh beberapa orang perempuan bergantian dengan meniru semangat bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Cuman di Tanjung Pinang oleh beberapa orang perempuan, tokoh perempuan penting menjahit secara bergiliran. Jadi setelah pengakuan kedaulatan 49, lalu kemudian bergabungnya Kepulauan Riau ke dalam Republik Indonesia tahun 50 bulan Mei kalau tidak salah, deklarasi itu, barulah peringatan yang pertama kali 50 di tugu itu, tempat itu dibikin tugu itu untuk tempat peringatan itu. Jadi bukan pengibaran pertama kali 49 di sana, itu tidak sebetulnya ya. Yang penyerang kedaulatan di sana. Di sana, di lapangan itu. Tapi bukan di tugu yang sekarang ini ya, baru. Ada satu tiang bendera lama di situ. Oke, jadi di dalam proses antara Riaurat ke Negara Satuan itu ada satu kelompok perjuangan yang dalam Negara Satuan itu ada nama Zamah Sari, nama Said Ahmad, kelompok 17 yang mendesak Riaurat itu dibubarkan dan segera bergabung. Itu bagaimana dalam konteks sejarah? Ketika pengakuan kedaulatan 49, Riaurat masih jalan dan masih sempat mengatur pemerintahan dan bersidang. Sampailah mereka mantan kelompok-kelompok pendukung Republik pada tahun 47, 48, 49 itu berkumpul semua membuat sebuah panitia ad hoc yang dinamai panitia 17 ya, seperti itu 17 Agustus itu. Anggotanya itu adalah orang-orang pentolannya, itu adalah orang-orang AMIR, Angkatan Muda Indonesia Riau, GRIR, Gerakan Rakyat Indonesia Riau, macam Pak Yaakob Hasibuan, Zaman Sari ini adalah orang tua dari Mukhtar Zam ya? Pak Mukhtar Zam. Oh, itu orang Dabuk dia itu. Orang Dabuk dia. Kalau salah dia kerja di rumah sakit. Jadi yang bergerak ini bukan orang-orang sembarang, bukan pengangguran. Banyak pegawai pemerintah Belanda, macam Pak Yaakob Hasibuan itu, pegawai kantor pos. Kantor pos ya. Amin Ali itu pegawai Boswezen. Apa? Pakai Boswezen. Ini Boswezen ini macam apa? Sekarang dinas kehutanan. Oh, dinas kehutanan. Oh, Boswezen yang maku-maku di kantornya sekarang di kantor BPDKR itu. Pinggir laut itu sebelah rumah makan ya, itu kantornya. Orang-orang kerja rumah sakit, pertambangan boksit Kijang, semua orang-orang yang termasuk beberapa orang militer Belanda yang asal dari Manado dan Ambon. Orang-orang yang ikut terlibat. Ya. Juga orang Cina ada. Ikut serta di dalam dalam proyek ini. 17 itu ya. 17 Agustus. Nah, karena realisasi KMB ini lambat dan itu Dewan Rakyat bikinan Belanda masih ada, panitia ini tak puas. Mereka bergerak lagi dan merancang sebuah rapat besar di halaman gedung daerah, menggoyang itu. Ketika mereka rapat nih, itu Dewan Rakyat, Dewan Riau sedang bersidang, bubar itu. Di kantornya di atas bukit, di gedung RRI lama itu, bubar dan membubarkan diri. Bukan hanya bubar rapat, tapi membubarkan diri pada hari itu, mendukung gerakan anak-anak muda yang tergabung pada panitia 17. Tapi anak-anak muda ini bukan bergerak sendiri tanpa dukungan, karena di Jakarta itu bergerak Muhammad Samin dan Raja Muhammad Yunus. Muhammad Yunus rupanya ini
Muhammad Yunus ini Muhammad Yunus bapaknya Raja Hamzah. Nah, Bapak Raja Hamzah, Bapak Hasan Yunus, dia bergerak di Jakarta karena dia waktu itu menjabat wakil menteri penerangan untuk wilayah Kepulauan Riau. Jadi ada surat menyurat Raja Muhammad Yunus dengan kelompok panitia 17 ini. Itu saya dapatkan dalam arsip-arsip Pak Hasibuan. Masih ada surat itu sekarang. Jadi komunikasi antara itu ada dukungan daripada jadi mereka udah dapat gambaran di Jakarta. Ada bergerak dan rapat besar menggoyangkan Riaurat, Dewan Riau bikinan Belanda itu. Oke, jadi setelah dibubar Dewan Rat, bergabung ke Indonesia, lalu Kepulauan Riau diterima sebagai bahagian negara Indonesia dan statusnya menjadi sebuah kabupaten saja. Kabupaten saja. Itu bagaimana ceritanya makanya kabupaten, kenapa tidak keresidenan misalnya, mengganti presiden? Nah, itu belum ada lembaga presiden dalam negara Republik Indonesia. Karena pusat pemerintahan Presiden Riau waktu itu masih di Pekanbaru. Pada waktu itu. Jadi kita bagian dari itu. Itu pemerintahan Republik Indonesia, presidennya ya. Pekanbaru. Republik Indonesia. Oh. Setelah peralihan dari Jepang ke Republik. Oh gitu. Kemudian baru setelah kita terbentuk menjadi Provinsi Riau, lepas dari Sumatera Tengah. Jadi Pekanbaru itu waktu bagian dari Sumatera Tengah. Jadi kabupaten bergabung dengan Provinsi Sumatera Tengah, bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Tapi presidennya di Pekanbaru. Lalu? Nah, kapan jadinya di Pinang ada presiden lagi? Kemudian baru pindah ke Pinang. Jadi ada dua pemerintahan waktu itu. Setelah Tanjung Pinang steril dari Belanda dan militer Republik Indonesia, Angkatan Laut masuk, baru ada residen. Ada berapa orang residen ke Muala Pontas, Wibisono. Itu sebelum Provinsi Riau ya. Masih di bawah Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera Tengah ada residen Riau, awal Pekanbaru sebentar, Tanjung Pinang. Kemudian dari Pinang bergerak melepaskan diri dari Sumatera Tengah, terbentuklah Provinsi Riau, ibu kota Tanjung Pinang, karena residennya, gubernurnya waktu itu. Jadi residennya di Tanjung Pinang, tapi membawahi beberapa kabupaten yang ada di wilayah bekas itu, misalnya sampai ke wilayah Provinsi Riau, Indragiri, di luar Kampar, Indragiri, lalu Siak, Siak ada beberapa, Bengkalis, Siak, Indragiri, di luar Kampar. 4. Kalau Kampar tak termasuk waktu itu. Bangkinang Sumatera Tengah. Langsung di Sumatera Barat ya. Jadi setelah itu Sumatera Barat belum ada itu. Sumatera Tengah. Oke, jadi jadilah kabupaten. Nah, itu kabupaten itu sudah bagian negara Indonesia. Siapa bupati pertama waktu itu? Muhammad Afan. Yang itu pernah orang-orang pergerakan yang menggerakkan massa dan kekuatan untuk menggabungkan Kepulauan Riau ke dalam Republik Indonesia dan menaikkan bendera merah putih di Kepulauan Riau. Muhammad Afan pada waktu bupati pertama tahun 47 ya. 48 apa ya? Baru gabung ke Indonesia tahun 50, masa tahun bupati. Jadi buat Kabupaten Kepulauan Riau itu sudah ada sejak kapan? Udah lama, Pak. 47 sebelum ada kemerdekaan sudah ada. Sudah ada. Bagian dari Riau itu bagian daripada pemerintahan Belanda. Ya. Sudah itu jadi karena tumpang tindih. Nah, kita tadi belum menyebut lagi ada namanya Baberi itu, Federasi Bangka Belitung Riau. Jadi tumpang tindih waktu itu. Itu tahun 48. Tahun 48 sampai 50 juga. Jadi selama beberapa tahun itu memang jadi semacam pertukaran informasi, upaya strukturnya belum solid. Jadi banyak sekali pergerakan dan yang mengarah pada satu tujuan. Tapi jelas bahwa dalam masa antara 45 sampai 59 tahun itu ada pergerakan pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini artinya bahwa antara 45 sampai 50 atau zaman perang kemerdekaan atau zaman revolusi fisik itu, Kepulauan Riau ini punya andil. Punya andil dalam sejarah
Indonesia. Dalam pentas besar Dalam Republik Indonesia inilah. pentas revolusi Indonesia 45-50. Ada peran Kepulauan Riau di sana. Cuma peran itu yang tak pernah Tampil ke depan. tak karena pernah tidak diungkapkan. tahu Belum juga. ada buku khusus dan saya sedang menggarap buku itu. Oh, Itu beberapa bagian dari stressing tentang peran Kepulauan Riau dalam Ya. pentas revolusi Indonesia yang digerakkan teman-teman. yang paling penting juga anak-anak muda yang bergerak antara 45 sampai 50 itu untuk mendukung proklamasi dan mengibarkan bendera, berjuang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang itu tak pernah mendapat penghargaan selembar kertas pun. Oh, Itu yang paling tidak ada yang tahu. tak ada yang tahu. Mungkin tak ada. Mestinya Kecuali Sunario yang dimakamkan di makam pahlawan. satu-satunya. Satu-satunya. Yang lain masih banyak yang tidak gugur tapi ditangkap, dipenjara, dikejar-kejar, sama seperti itu masih cukup banyak. Itu macam Amin Ali ya. Ya, Amin Ali. Jalan Kampung Jawa, Jalan Sumatera. Khairul Ali Rasahan. Penalisahan Itu ditahan di penjara Kampung Jawa itu. Karena anak dalam berontak kaitan kaitan memperjuangkan perjuangan seperti itu. mempertahankan menegakkan proklamasi di Kepulauan Riau. Belum lagi yang mereka yang terlibat tembak-menembak di Alai, di Penuba. Penubah. Itu semua dikenal terlalu luas. Ini mungkin sudah waktunya lah, sudah waktunya ditulis sebuah buku sejarah yang mencatat tentang peran serta, bukan peran serta, andil Kepulauan Riau dalam pentas revolusi Indonesia dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Karena ternyata perjuangan seperti itu lebih berat karena kita tuh berada pada satu sentrum kekuasaan yang betul real antara Belanda, semangat untuk kembali ke kerajaan lagi ditambah republik seperti itu. Dalam konteks revolusi Indonesia, posisi Kepulauan Riau yang strategis ini sangat penting. Iya. Ini menjadi jembatan untuk masuknya senjata dari Singapura kepada pejuang-pejuang republik di Sumatera. Bukan hanya senjata, itu juga komoditi. Karena perang itu, ini banyak yang dilupakan, butuh biaya. Barang, senjata. Tanpa adanya pelabuhan perantara, seperti ke daerah Kepulauan Riau ini, sulit untuk pemerintah republik di Sumatera mendapatkan uang dengan mengekspor-ekspor hasil-hasil bumi. Tapi ada juga sejumlah tokoh-tokoh kita yang akhirnya menjadi pemerintah sebagai veteran pejuang kemerdekaan. Ada, misalnya Pak Yaakob Hasibuan katanya veteran ya. Pernah veteran. Tapi kita waktu itu tak tahu dia sebagai apa, gitu kan. Tidak ada sekarang baru peran sejarahnya kenapa dia mendapat penghargaan sebagai anggota veteran dan lain seperti itu. Tak ada penjelasan tentang itu. Nah, kemudian berdasarkan arsip baru kita tahu 45 orang itu namanya semua tercatat yang ditangkap itu. Yang ditangkap Pak Bernardo. Alamat di mana, kerja di mana, lengkap. Katanya dulu tuh Kampung Jawa itu jadi semacam pusat gerakan di antara apa ya, kawasan atau kampung di Tanjung Pinang yang menjadi sentrum tempat tinggal orang-orang pergerakan itu Kampung Jawa. Kampung Jawa itu bukan hanya yang kita kenal sekarang. Wilayahnya itu hampir sama, hampir ke wilayah Kampung Kolam itu masuk Kampung Jawa. Jalan Sumatera itu masuk Kampung Jawa. Nah, mereka banyak tinggal di sekitar itu. Kemudian di Kampung Bukit. Ya. Dan Pulau Penyengat. Jadi ada 3 pusat kediaman para pejuang-pejuang pada waktu itu. Dan satu lagi Kampung Melati. Kampung Melati di mana tuh? Sekitar Batu Dua, dekat Museum Kandung Riau ini. Oh iya, Batu Dua. Nah, Sunario ini ditangkap tuh karena ikut rapat gelap di situ. Di Kampung Melati itu. Kampung Melati. Jadi ada satu rencana pemberontakan dan Sunario ini diancam sebenarnya. Kalau kau tak ikut rapat, kau pengkhianat. Dia pergi lagi itu, rupanya itu jebakan. Jebakan karena rapat itu bocor. Oh. Jadi di antara perang, di antara sulit-sulit ini ada juga orang cari makan Belanda. Masih ada juga. Bocor, itu sebab dia ditangkap. Itu rapat untuk menyusun sebuah pemberontakan dengan didukung, kata senario dalam pemeriksaannya, 100 orang polisi bersenjata untuk menyerang benteng Knil yang dari benteng Konten senjata itu. Bukit Tanjung Pinang itu. Oke, jadi para pemirsa sekalian, begitulah ceritanya tentang proses
bagaimana Kepulauan Riau ini bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 5 tahun. Selama 5 tahun prosesnya, selama 5 tahun perjuangannya itu, dan masa 5 tahun lah itu banyak sekali saudara kita, para tokoh-tokoh, para pemuda yang terlibat dalam itu, yang sekarang mungkin tidak kita kenal, tidak kita ketahui peran sertanya, dan mungkin itulah akhirnya kita perlu rasanya ditulis sebuah buku untuk menunjukkan, seperti misalnya tak ada yang tahu bahwa Pak Zamasari, bapaknya almarhum Murtazam itu salah satu tokoh pemuda pada waktu itu, berjuang itu, Pak Yakub Asibuan. Secara lepas mungkin ada catatan tulisan-tulisan terpisah, tetapi secara formal belum ada buku. Memang sebaiknya buku itulah ditulis, karena dengan buku itulah pada generasi muda sekarang bisa tahu bahwa sekali lagi seperti kata Saudara Aswandi tadi, peran serta kontribusi sumbangan Kepulauan Riau dalam pentas revolusi Indonesia itu ternyata ada, bukan tidak ada sama sekali, ada. Nah, bentuknya seperti apa, sebagainya seperti apa, dan kemudian apa alasan-alasan prosesnya, kenapa ada orang, salah satu orang Kepulauan Tanjung Pinang yang ikut Kompresi Media Bundar, bagaimana itu bisa ikut serta, tempat lainnya banyak juga, tetapi kenapa yang bisa naik? Proses seperti itu menurut saya bahagian yang penting daripada bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan hasil bincang-bincang ini dapat diserap oleh para pembuat putusan dan segera membuat langkah-langkah agar Kepulauan Riau itu tidak dianggap sebagai angin lewat saja, sebuah kawasan yang tidak berperan serta sama sekali dalam. Demikian para pemirsa sekalian, kita akhiri sesi ini, dan terima kasih atas perhatian semua, kesetiaan saudara menonton acara ini, dan kita bertemu pada sesi yang minggu yang akan datang dalam sesi bincang-bincang santai 1 jam bersama Rida Kaliamsi. Hai, kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batin dan puncak cinta. Bismillah itu permulaan kalam. Assalamualaikum pembuka salam.